وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kasih sayang dan pengampunannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang bahagia ini, tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kita duduk di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita mendengarkan ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seyogianya jamaah sekalian di malam hari ini Ustaz Abu Affaf Musa hafizahullah taala membacakan kepada kita Sunan At-Tirmidzi dan syarahnya. Qadarullah beliau berhalangan hadir karena beliau sedang safar ya. Maka ana menggantikan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Nah, jemaah sekalian, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu bukan hanya sebuah wawasan. Ilmu bukan hanya sebagai perhiasan, tapi juga ilmu harus kita amalkan. Sebagaimana yang kita pinta di setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kata para ulama, orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi yang mereka memiliki ilmu tapi jamaah tidak mau mengamalkan. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Mereka beramal tanpa ilmu. Dan seorang muslim umat Nabi Muhammad SAW menggabungkan dua hal ini agar berada di atas Shiratal Mustaqim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana ingin menyampaikan beberapa faedah yang Ana dapatkan dari daurah yang masih berjalan sampai insyaallah hari Jumat ya. Daurah dari salah seorang syekh, yaitu Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah hafizahullah ta'ala. Dia adalah salah seorang murid dari Syekhul Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tadi pagi ya, beliau menyampaikan sebuah perkataan yang indah. Maka ini akan kita bahas. Semoga mengingatkan hati yang lalai, kemudian menyadarkan
hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sudah berapa kali kita sholat? Sudah berapa rakaat kita lakukan? Telah ada perubahan tidak dalam kehidupan kita dari sholat yang kita lakukan? Dan perkataan ini kalau bukan berasal dari hati tentu tidak akan masuk ke dalam hati para asatidzah saat itu ya jamaah. Beliau menyebutkan hafizallahu ta'ala, padahal sholat membuat Nabi SAW merasakan ketenangan, sebagaimana hadis yang kita ketahui. Nabi SAW pernah bersabda, wa ju'ila qurratu aini sholat, dan dijadikan penyejuk pandangan dan kenikmatan dunia ini dalam apa? Sholat. Hadisnya sahih. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan, ya Bilal, adzin warihna bis sholat. Wahai Bilal, adzan ketika masuk waktu sholat. Dan kita merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan saat kita berada di dalam sholat. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, makanya Ustaz Syekh Faqahullah menjelaskan kepada kita dari kitab beliau Fathul Alim min syarhi fi syarhi adiyati wa adhkari salati min at-takbir ila taslim. Ini buku yang berkaitan tentang syarah doa dan zikir di dalam salat, dari mulai takbir sampai salam. Dan beliau mengatakan, wafaqahullah, fa inna lis-salati indallahi manzilatan samiyah wa darajatan 'azimah. Sungguhnya salat di sisi Allah memiliki kedudukan yang tinggi dan juga derajat yang mulia. Sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sungguhnya perkara yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah salatnya seorang hamba. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Siapa yang berhasil melewati hisab dalam perkara salat, dia lulus, maka dia telah beruntung dan telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan siapa yang tidak lulus jemaah hisabnya dalam perkara salat, maka sungguh dia telah merugi dan sengsara. Khaba wa khasir, sengsara dan merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammila biha man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Kalau seandainya ada kekurangan dalam salat wajibnya, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku ini melakukan salat sunnah tatawwu, maka sempurnakanlah yang kurang dari kewajiban salat wajib yang dia lakukan. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian amalan-amalannya seperti salat. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika salat ini merupakan perkara yang agung, bahkan Allah mewajibkan salat langsung pada Nabi Muhammad SAW saat Nabi dimi'rajkan tanpa perantara, karena besarnya perintah salat. Karena besarnya perintah salat. Makanya ada kitab yang bagus jemaah sekalian tentang ta'zimu qadrus salat, mengagungkan kedudukan salat. Penulis ini Maturullah tidak hadir kepala anak, penulisnya Imam Al-Marwazi. Imam Al-Marwazi dari daerah Marwi.
itu menyebutkan hampir ada sekitar riwayat 50 kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala berserta riwayat. Ini penting sekali bagi kita membacanya. Namun Allah taala alam, setahu Anda belum ada terjemahannya coba. Yang ada terjemahannya Muhadrah Syekh Abdul Razak yang kemudian dituliskan atau ditafrik ya sebagai buku kecil. Itu beliau juga membahas tentang ta'zim qadri shalah, mengagungkan kedudukan salat. Kata beliau, fala budda an ya'kila al-mar'u ma yalfaduhu min tilawatin wa dzikrin wa du'ain hatta yuhaqqiqa hadzal maqsad al-'azim wa litasmu manzilatuhu indallah wa ta'lu makanatuhu. Maka wajib an yakin untuk memahami jemaah. Tapi kalau bahasa Arab mungkin berat ya antum belajar. Lagi waktu yang sangat sibuk. Tapi jangan sampai jemaah antum dalam kehidupan antum enggak pernah menghatamkan zikir sholat. Maksudnya apa? Maknanya. Semuanya dalam bahasa Arab. Kalau antum tidak bisa menyisihkan waktu untuk belajar bahasa Arab atau untuk memahami apa yang dibaca imam ketika salat jahriyah, paling tidak dalam kehidupan antum punya target, antum harus memahami seluruh apa yang Anda baca saat salat. Ya mas kalimat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengetahui tentang kedudukan salat, kemudian menghayati, bahkan di tingkat kita merasakan kelezatan saat melaksanakan salat, tapi kita tidak mengetahui apa yang kita baca. Benar nggak jemaah? Kita tidak mengetahui, tidak merenungi zikir yang ada di dalam salat. Bagaimana bisa mendatangkan perubahan dan juga penghayatan jika di dalam sholat kita tidak paham apa yang kita baca jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan kerugian. Allah kerugian. Min babil fa'idah jamaah. Anda belajar bahasa Arab untuk Anda bisa memahami apa yang dibaca imam saat sholat. Itu motivasi Anda. Bukan hanya di zikir. Tapi paling tidak Ana berikan PR kepada antum semua, fahami apa yang antum baca dalam sholat. Karena mudah-mudahan kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dengan seseorang dalam muhadarah ya dari pagi, ketika dia memahami, ketika dia merenungkan apa yang dia baca dalam sholat, ketika dia assalamualaikum waalaikumsalam, ada perubahan dalam diri kita. Ada perubahan dalam hati kita, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, tadinya mungkin sebelum sholat jamaah banyak sekali masalah, hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan tujuan hidup kita jamaah. Namun ketika dia masuk saat sholat Allahu Akbar, semuanya hilang. Yang ada dia berusaha benar-benar memahami apa yang dia baca dalam sholat, hingga setelah dia salam lahirlah perubahan. Ya sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, hatta yuhaqqiqa hadzal maqsadil azim, sampai akhirnya terrealisasikan maksud dari sholat yang sangat mulia ini. Jemaah, satu-satunya ibadah yang tidak ada uzur seseorang untuk meninggalkannya, walaupun dia hanya bisa menggerakkan matanya.
Apa jemaah? Dan tidak ada yang boleh menggantikan. Karena azim, karena besarnya, agungnya masalah sholat jemaah. Walaupun dia hanya bisa menggerakkan kelopak matanya, hanya untuk isyarat. Karena maksudnya azim apa jemaah? Agar seseorang tidak terputus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani jemaah datang ke gereja kapan? Seminggu sekali. Ngapain seminggu sekali? Udah gitu sekarang banyak yang tinggalin nih, Allah musta'an. Nah, kaum muslimin alhamdulillah. Sehari Allah Subhanahu wa taala wajibkan paling tidak 5 kali. Tapi 5 kali di sisi Allah 50 kali. Karena besarnya ibadah salat jemaah. Kalau seandainya kita benar-benar merenungkan maksud dari diperintahkannya ibadah salat, walitasmu manzilatuhu indallah, agar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala apa jemaah tinggi. Nah, dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang biasa mengambilkan air wudhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, jamaah, salli, mintalah kepada, mintalah apa? Kepada. Maka sahabat ini berpikir, kemudian mengatakan, Rasulullah, ini manzilatan ma'aka fil jannah. Berikanlah kedudukan agar aku bisa bersanding denganmu di surga. Ya, sahabat Rasulullah SAW adalah seorang pemikir ulum yang pandangannya ke depan. Sahabat ini tidak meminta dunia, karena dunia sebanyak apapun sedikit dan itu akan habis. Tapi yang dia minta adalah kedudukan di mana? Di akhirat. Anturafiqo kafil jannah. Aku minta agar menjadi rafiq, jadi sahabatmu di surga ya Rasul. Maksudnya satu rating dengan Nabi SAW. Karena surga itu bertingkat antara satu derajat dengan derajat yang lainnya berapa jamaah? Mana anda sampai ingin kajian? Mana Arif? Abu Hanifah. Salah tanah. Ma bainal manzilah fil jannah. Bainas sama antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti langit dan bumi. Dan yang paling tinggi tentu siapa? Rasulullah SAW. Murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Aw ghairu dzalik, kata Nabi SAW, ada yang lain? Kata sahabatillah huwa ada. Aku minta itu aja. Maka apa jawaban Nabi SAW? Fa inni alaika bikasrati sujud. Maka bantulah aku, engkau memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Salat. Kata Syekh, walitasmu manzilatu, agar apa? Kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi tinggi, bahkan bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'lu makanatuhu, dan menjadi tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang kita coba renungkan agar memberikan perubahan dalam hidup kita adalah zikir jamaah Allahu Akbar. Siapa yang pernah menghitung
2 rakaat saja, berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar? Jemaah, Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar ruku, kemudian Allahu Akbar ketika mau sujud, kemudian Allahu Akbar bangkit dari sujud, kemudian Allahu Akbar sujud yang kedua, kemudian Allahu Akbar berdiri, kemudian Allahu Akbar ruku, kemudian Allahu Akbar ketika ingin sujud, kemudian Allahu Akbar bangkit dari sujud, kemudian Allahu Akbar yang kedua, kemudian Allahu Akbar untuk rakaat yang terakhir. Berarti ada 11. Coba kita pahami jamaah. Salah satu dari zikir dalam sholat yang kita ucapkan kalau seandainya 2 rakaat itu kita baca 11 kali. Kata beliau hafizallahu ta'ala, Allahu Akbar ay huwa akbaru min kulli syai' wa kullu syai'in dunahu khadi'un hakirun mutasagirun bin nisbati ilaihi. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Kenapa tidak ada lanjutan setelahnya? Sebenarnya kalau misalnya ada isim tafdil jamaah, kalau kita belajar bahasa Arab biasanya ada setelah isim tafdilnya ada mim. Tapi enggak ada. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar min dunia misalnya atau min fulan, karena sudah cukup jamaah. Ketika Allah yang paling besar semuanya kecil. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Akbar min kulli syai', lebih besar dari segala sesuatu. Ya mas sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk apa yang antum paling lihat terbesar dalam kehidupan? Ayo jawab. Atau benda lah, benda atau makhluk, atau paus, apa lagi? Gajah. Gedung ada yang pernah lihat? Siapa yang pernah umrah? Berzam-zam ya. Sholat atau doa ke atas sih susah coba. Itu nggak ada apa-apa. Tanya Abu Zamzam itu 800 km. Itu salah satu menara tertinggi. Ada yang Burj Khalifa katakan 1 kilo ya, 1 kilometer. Itu katanya yang tertinggi. Itu hanya bangunan atau gunung, insyaallah yang besar. Itu nggak ada apa-apanya jemaah sekali. Apalagi manusia. Kalau seandainya seorang merenungkan tentang lafaz Allahu Akbar, maka akan membuat segala hal sebelum dia masuk ke dalam sholat semuanya kecil. Istrinya, anak-anak, kerjaan, dunianya, masalahnya kecil semua jamaah. Enggak ada yang besar. Wa kullu syai'in dunahu khadi, dan segala sesuatu selain Allah semuanya tunduk. Hakirun, rendah. Mutasagirun bin nisbati ilaihi, kecil kalau seandainya dibandingkan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihissalam pernah sampaikan jemaah, berapa sayapnya? 100 sayap. Satu sayapnya bisa menutup ufuk. Nah itu malaikat yang termulia, terbesar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, itu malaikat Jibril sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jibril alaihissalam. Karena besarnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, sampai Allah hilangkan dari hati mereka ketakutan, baru mereka akhirnya bisa mengangkat kepala itu. Masalahnya kita tidak mengerti apa makna Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar kita sudah hafal sejak kita menghafal doa sholat. Sejak TK misalnya sudah diajarkan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Tapi besar hanya dalam sebuah perkataan, tidak besar dalam hati kita. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadri, dan mereka tidak mengganggukan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dunia yang kita tempati ini itu hanya ada dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit itu hanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam genggaman tangannya, tangan kanan. Nah, suci Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka sekutu. Ya mas, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masih belum tergambarkan atau kita belum merenungkan tentang kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah bisa dilihat oleh Nabi Musa. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya menghafal jamaah surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala firman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ayat 143. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat yang kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa tanpa perantara. Qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, biarkan aku melihat dirimu. Qala lan tarani, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, engkau tidak akan bisa melihatku, walakin indur, akan tapi lihat, ilal jabal, kepada sebuah gunung yang ada di hadapan. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu masih kokoh berada di tempatnya, tidak hancur, maka kau bisa melihat. Ini baru melihat jemaah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada gunung, ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung yang langsung hancur lebur berkeping. Wa kharra Musa sa'iqan, Nabi Musa kan gak kuat lihatnya, pingsan ya. Gunung yang sebesar itu tiba-tiba menjadi debu. Dalam riwayat Sunan Darimi, Anas bin Malik mengatakan Allah hanya menampakkan seujung jari segini. Itu gunung gak kuat, hancur. Nabi Musa pingsan, gak kuat. Sangat agung Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Gunung saja tidak mampu, apalagi manusia kecil, apalagi orang kita Asia.
Karena lihat di video ada raksasa yang hidup, masya Allah, tingginya 2,3 meter jemaah, badannya gede banget. Itu kalau disandingkan kita cuma sepahanya kali. Dia jalan, masya Allah, orang cuma setengah-setengahnya, yang orang-orang bulenya cuma setengah badannya. Besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih belum juga bisa merenungkan jamaah, antum merenungkan bumi ini saja jamaah. Bumi yang kecil ini itu belum kita sempat menjelajahi seluruhnya, benar. Bumi sangat kecil dibandingkan dengan matahari. Matahari katanya sebutkan 15 juta kali lipat daripada bumi. Ternyata matahari adalah bintang yang terkecil jemaah. Masih ada bintang yang lebih besar daripada matahari. Dan itu baru di langit pertama. Ada yang mengatakan masih di langit dunia, bukan langit pertama. Dan disebutkan dalam hadis ya, bagaimana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kitab At-Tauhid, memberikan sebuah bab di akhir pembahasannya tentang apa jemaah? Tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Di bab yang terakhir, bab 67, beliau menyebutkan di antara hadis yang menjadikan kita seharusnya merenungkan bahwa apa yang kita tempati ini dari dunia ini sangat kecil. Beliau menukilkan sebuah riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, mal kursiyu fil arsy illa ka halaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin minal ard. Kursi, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kursi ini adalah tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan arsy, dan arsy adalah makhluk yang paling besar. Illa kahalaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falati min al-ard. Seperti kalung yang terbuat dari besi dilemparkan ke padang Sahara. Ini kursi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhu as-samawati. Kursi itu meliputi langit dan bumi, karena langit dan bumi ini sangat kecil dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarhimi sab'atin ulqiyat fi tursi. Tidaklah kursi dibandingkan arsy. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi, kecuali seperti 7 dirham yang dilemparkan ke atas tameng perisai. Kamu tahu perisai yang digunakan zaman dahulu jemaah? Itu berbandingan 7 langit. Seperti 7 dirham yang dilemparkan ke atas perisai. Berbandingan. Itu langit dengan kursi. Yang tadi kursi dengan dan Allah lebih besar dari itu semua. Makanya jamaah sekalian, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Husain
Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini dikenal Zainul Abidin. Ketika ingin sholat jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, berubah apa? Berubah rona wajahnya. Orang-orang di sekitarnya bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau berubah saat mendengarkan suara panggilan sholat? Seperti seorang yang ketakutan." Ya? Maka kata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala rahimah, bukankah kalian tahu siapa yang kita akan menghadapnya? Masalahnya jamaah, kita tidak hadir pengagungan. Namun saat kita di hadapan manusia, Allahul Musta'an, di hadapan pembesar, di hadapan pemerintah, kita persiapkan bahkan jauh-jauh hari jamaah mau pakai baju apa kalau kita mau ketemu seorang yang memiliki kedudukan. Karena kita mengetahui akan kedudukannya. Tapi kenapa kita tidak pernah sadar akan kedudukan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia dan seluruh alam semesta jemaah? Maka hadirkan Allahu Akbar. Makna ini dalam salat kita semoga akan merubah kehidupan kita. Yang tadinya kita tidak percaya dengan Allah Azza wa Jalla, mampu memberikan jalan keluar dari setiap masalah, mampu membahagiakan saat seorang berada dalam kesedihan, saat dia mendapatkan musibah. Maka ketahuilah Allah lebih besar dari hal tersebut. Allah mampu memberikan kepadanya kemudahan setelah kesulitan. Allah mampu memberikan kesembuhan saat dia berada di atas penyakit dan penderitaan. Allah Subhanahu wa taala mampu merubah keadaan dia saat dia benar-benar merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah akbar min kulli syai. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu. Ada yang mengatakan juga, kata beliau hafizallah taala, wakila maknahu Allahu akbar min an yu'raf kunhu kibriyaihi wa azamati. Allah lebih besar dari orang yang telah mensifati, atau sebesar apapun seorang mensifati kebesaran Allah, maka dia tidak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, lebih besar dari segala sesuatu. Jemaah sekalian, itu zikir yang pertama yang seharusnya kita renungkan. Hingga apa? Ketika kita keluar dari sholat, kita sadar kita ini kecil. Kita sadar kalau kita membangkang, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita sadar kalau seandainya kita mau taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita inginkan, tentu sesuai dengan hikmah. Maka kita sadar kalau Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu, kita akan benar-benar menghambakan kepada Allah, bukan menghambakan kepada manusia, bukan menghambakan kepada dunia, bukan menghambakan kepada makhluk yang semuanya adalah ciptaan. Masih 3 menit lagi jamaah. Di antara juga yang akan bantu jamaah sekalian untuk kita mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita adalah merenungkan zikir di dalam ruku dan sujud kita. Yang biasanya antum baca apa jamaah? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, atau ada tambahannya, dan juga Subhana Rabbiyal A'la. Nah, masih Allah Subhanahu wa taala ini juga di antara zikir yang sering diulang, terutama dalam keadaan sujud, karena setiap rakaat pasti sujud dua kali.
Sama sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala kita coba renungkan. Zikir subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Rabbiyal azim. Rabbku, Tuhanku yang azim, yang maha agung. Subhana itu dari kata sabbaha yusabbihu, yang artinya apa? Nazzaha yunazihu, mensucikan dari segala aib, dari segala kesalahan. Mas kalian, ketika kita sedang ruku, itu adalah keadaan di mana manusia benar-benar tunduk. Makanya tidak boleh sifat ruku ini kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, apalagi sujud. Namun ketika kita ruku, kita justru mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, agar kita sebagai seorang hamba jamaah sadar kita ini semua adalah hamba. Kita punya banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak celah. Sedangkan Allah Maha suci dari semua aib, dari semua kesalahan, dari semua kekurangan. Sedangkan manusia tempatnya kesalahan, tempatnya kekurangan. Saat kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb yang Maha agung dari semua kesalahan, dari semua aib, maka kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin tunduk jamaah. Saat kita merasa apa yang kita miliki mampu mendatangkan kebaikan, atau ketika kita tidak mau tunduk ya terhadap syariatnya, masa kita tidak mau diatur jamaah, kita sadar bahwasanya kita ini seorang hamba yang harus tunduk, yang harus patuh kepada siapa? Kepada Tuhan kita, kepada pemilik kita, kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah lebih pantas untuk kita ibadahi, untuk kita persembahkan segala bentuk ibadah. Bahkan apa jamaah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama seperti saya. Fadal azan terlebih dahulu jamaah. Yakmalani ala bu'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali renungan dari zikir ruku dan sujud jamaah. Subhana, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala celah yang membuat kita semakin bertambah penghambaan kita kepada Allah. Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala semuanya memiliki kekurangan. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala semuanya memiliki kekurangan. Tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang semua kekurangan tidak ada padanya. Semua nama, sifatnya, perbuatannya itu semuanya sempurna. Tidak ada celah. Yang membuat kita juga jamaah renungkan bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun akal kita tidak sampai. Makanya ketika kita ruku, kita benar-benar tunduk jamaah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita lakukan itu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita jauh. Karena kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti mengandung kebaikan karena kesempurnaan ilmu dan kebijaksanaan. Walaupun mungkin di antara kita atau di antara kaum muslimah
yang mereka belum bisa menerima jemaah karena beratnya. Tapi ketahuilah, dengan kita mengatakan subhana rabbiyal azim, Maha Suci Allah, kita menyadari bahwasanya segala hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Beda dengan peraturan manusia. Pasti mendatangkan maslahat, dan setiap hal yang dilarang pasti mendatangkan keburukan. Kemudian kita renungkan Rabb, apa yang dikatakan atau apa yang terkandung dari makna Rabb jamaah sekalian. Rabb dalam bahasa Arab maknanya al-malikul mutasarrif, raja yang mengatur segala sesuatu. Dari bumi dan langit ini diciptakan jamaah, sebelum ada manusia, itu semua yang mengatur adalah siapa? Allah Subhanahu. Maka ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala atau berzikir dengan Rabb, kita benar-benar mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia dan seisi. Kemudian yang mengatur dunia dan seisi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilham kepada seluruh makhluk untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Kalau seandainya binatang atau tumbuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham kepada mereka untuk tumbuh, untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada mereka. Dan ketika kita merenungkan tentang makna Rabb jamaah, maka seorang akan merasa tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki. Maka kita serahkan setelah kita usaha semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, ini ada faedah yang sangat agung. Kenapa rahasia kebanyakan para nabi menggunakan kalimat Rabb daripada apa? Allahumma. Karena kata Syekh rahimahullah ta'ala nukilkan perkataan ulama, ada yang namanya tarbiyah khassah, ada tarbiyah, ada pendidikan atau pengaturan yang khusus, perlindungan kepada orang-orang yang khusus. Yaitu apa? Agar mereka semua mendapatkan taufik untuk berada di atas hidayah, kemudian melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, dan taufik untuk mendapatkan manfaat serta menjauhi keburukan. Ini tarbiyah khasah. Makanya para nabi dan rasul memanggil di dalam doa mereka Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan nama Allah. Makanya sifat setelah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam Al-Fatihah, setelah nama Allah yang besar yaitu Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, penguasa, pemilik segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, yang menjadikan seseorang semakin ketika ruku ataupun sujud jamaah dia mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam ruku apa? Al-Azim. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Engkau ya Allah Rabbku yang maha agung. Dan agung, azim itu hampir sama dengan al-kabir atau besar. Dan itu kita sudah bahas. Adapun al-ala, subhana rabbiyal a'la, Maha suci Engkau ya Allah Rabbku yang maha tinggi. Bahwa semuanya jamaah sekalian, ketika kita merenungkan makna al-a'la, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi, berada di atas seluruh makhluknya. Makanya sungguh sangat heran jamaah orang yang mengatakan atau ada yang dikatakan sebagai ustadz, ketika dia tidak mau meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit.
yang katanya mengatakan tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Padahal ketika ditanya, Ustaz, zikir di sujud apa yang antum baca? Subhana rabbiyal adna atau subhana rabbi fi kulli makan. Nanti yang dia baca subhana rabbiyal a'la. Masya Allah, Rabb yang berada di tempat yang paling tinggi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, zikir di awal, huwal awwalu falaysa qablaka syai', huwal akhiru falaysa ba'dahu syai', huwal apa? Awal wal akhir wal zahir, wa huwa zahir wa laysa fawqahu syai'. Az-zahir maknanya adalah tidak ada di atas Allah selain dari Allah Subhanahu. Dan semua makhluk berada di bawahnya jemaah. Makanya yang tadi juga yang membuat kita heran ketika mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditentukan tempat dan arah. Ketika mereka bersyahadat, gimana tangannya? Gimana tangannya? Asyhadu an la. Enggak ada yang gini jawab. Atau yang gini. Antum pernah lihat ada yang gini? Asyhadu an. Kata para ulama, al-lisanuhu yukadzib walakin usbu'uhu yusaddiq. Lisannya dia bisa berdusta atau mendustakan, tapi apa? Jarinya tidak bisa. Ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati manusia. Makanya salah satu kitab yang sangat indah juga karang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kitab beliau Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah ala Muharabati Al-Qadariyah wal Mu'attil Asad. Beliau menyebutkan banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Bahkan dalam dunianya beliau menyebutkan 2000 ayat jemaah. Berapa? 2000 ayat. Berarti sepertiga Al-Qur'an itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Beliau menyebutkan riwayat sampai kepada binatang jemaah. Binatang saja tahu bahwasanya Tuhan mereka berada di atas. Dan kata beliau, ini sangat indah sekali. Ketika manusia Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu yang paling mulia di manusia berjamaah, parahnya benar. Itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berada di tempat yang paling bawah. Dan kemudian zikirnya apa? Makanya tidak boleh bentuk sujud ini dilakukan oleh manusia kepada manusia lain, bahkan kepada Nabi SAW. Karena dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu melihat siapa? Melihat orang-orang Nasrani itu sujud kepada uskup. Maka ketika dia pulang dari Yaman tersebut, Mu'adz langsung datang kepada Nabi sujud jemaah. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku diperintahkan, aku membolehkan untuk seorang sujud, bukan kalian sujud kepadaku, tapi apa? Seorang istri sujud kepada suami. Ketika seorang sujud jamaah, tempat yang paling rendah ditempelkan oleh badannya yang paling mulia. Kemudian zikirnya ternyata menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya jamaah seorang mengetahui tentang kedudukan sujud, niscaya dia tidak ingin bergegas untuk mengangkat kepala.
Makanya kata Nabi SAW, aqrab baina abdi wa rabbihi, aqrabu baina abdi wa rabbihi apa? Fi sujud. Falyaktaksir min ad-du'a. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang paling dekat adalah apa? Dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah dia meminta. Ketika kita berdoa kepada Allah dalam keadaan sujud jamaah, itu di antara waktu yang paling mustajab. Apalagi kalau dilakukannya di tengah di malam atau di sepertiga malam terakhir. Kita berbisik ke tanah tapi apa? Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit tujuh. Maka jamaah sekalian, sujud ini kesempatan, keadaan yang paling menunjukkan ketundukan seseorang pada Rabb-Nya. Berbanyaklah kita meminta kepada Allah. Dan jamaah, jangan pernah kita merasa doa kita tidak dikabulkan, terutama ketika sujud. Karena ini di antara keadaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa hamba. Ya mas kalimat Allah Subhanahu wa taala itu berapa zikir. Sebenarnya ada satu lagi jamaah yang kering kita lalaikan ya, padahal doa ini sangat indah, yaitu doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Namun kayaknya waktu yang batasi kita jamaah, mungkin ada satu atau dua pertanyaan, insyaallah di kesempatan yang lain kita akan bahasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mungkin ada pertanyaan jamaah, silakan. Assalamualaikum. Bagaimana kita menghadirkan sholat itu kan hanya menghadirkan jasad saja. Bagaimana untuk menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya Ustaz? Banyak manusia ini hanya menghadirkan sholat saat jasadnya ada tapi hatinya belum. Nah, menghadirkan hati ini perlu latihan jemaah. Kalau seandainya kita sudah paham, maka kita coba mulai praktikkan. Karena terkadang kalau seandainya kita pandai mengucapkan tapi hati tidak mengikuti kita, benar guys? Maka di antara selain kita memahami jamaah sekalian akan makna zikir adalah kita berusaha jamaah sekalian. Ketika hadir saat sholat itu dalam keadaan tidak terburu-buru. Ini sampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala. Datang ke masjid jamaah sebelum iqamah, atau lebih baik sebelum adzan, karena kita mempersiapkan. Ini ada salah satu cara agar menghadirkan apa? Hati saat sholat. Bukan terburu-buru datang langsung apa? Allahu Akbar. Kita belum bersiap. Hadallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.